Pedangdut Iis Dahlia mengungkapkan kekesalannya terhadap warganet yang dinilai terlalu dalam mencampuri urusan pribadi Denada. Iis merasa banyak orang luar yang hanya melihat masalah dari permukaan, namun sudah berani menghakimi sahabatnya tersebut. Saya berharap orang lain jangan sok tahu, biarkan mereka menyelesaikan karena itu urusan pribadi mereka, tegas Iis dengan nada bicara yang lugas. Ia menyayangkan spekulasi liar netizen yang justru memperkeruh suasana antara Denada dan Reza Rizky Rosano. Menurutnya, publik tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar selama bertahun-tahun. Meskipun mendukung penuh Denada, Iis juga mengaku tetap bersimpati kepada Reza. Namun, ia menekankan bahwa menghujat salah satu pihak di media sosial bukanlah solusi. Iis meminta netizen untuk lebih bijak dan berhenti bersikap seolah paling memahami dinamika keluarga orang lain yang sebenarnya sangat kompleks. Guys, sebelum kita berasumsi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Akhirnya, si anak ini, si Reza ini akhirnya mendapatkan pengakuan seperti yang dia inginkan. Tidurnya bakal lebih nyenyak. Rasa penasarannya kayak terpenuhi. Terus apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan selama ini terpenuhi juga. Tulus tidak tulus hanya Denada dan Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena mau dia nangis-nangis pun akan tetap di komen itu air mata buaya nantinya, bla bla bla. Kalian tahu kan netizen Indonesia? Sekarang kita berdoa aja ke depannya, siapa tahu dia diberikan kesempatan sama Tuhan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, untuk dia bisa mengobati hal-hal yang selama ini tidak didapatkan Reza. Project dengan Denada. Ya, kala itu tahun 1999 Denada mempunyai project rapper yang lagi hit. Nah, setelah itu Denada dinyatakan menghilang. Kemana? Kata ibundanya Denada kuliah ke luar negeri. Nah, jika disinkronkan dengan kelahirannya Reza lahir di tahun 2000-an ya guys. Nah, disitulah sepertinya kala itu Denada sudah mengandung. Nah, setelah tahun 2000-an, tahun 2000 itu Denada muncul ke publik dengan menyatakan dirinya sedang sakit karena diet ya. Seperti kita ketahui ya, ada perbedaan di bagian struktur badannya Denada ya, letaknya di payudara. Sepertinya disitulah hari kelahirannya Reza. Nah, siapakah rapper tersebut? Silahkan kalian searching sendiri ya. Oke, wadidaw, meledak gak tuh? 6 orang jadi apa itu? Namanya kalau di tempat kami di sini. Dan dia bekerja semenjak SMP itu adalah karena ajaran dari mama saya. Demikian pula juga untuk keluarga yang lain, termasuk juga kepada Reza. Teman-teman, saya cukup bersyukur, saya sangat bersyukur bahkan, bahwa kami semuanya, saya juga diberkati Tuhan, cukup kami bisa. Kalau misalnya pun kami diminta oleh mama kami untuk, Riko tolong kirim mama uang bulanan untuk bayar gaji karyawan, bayar gaji supir misalnya. Tanpa mau kedengaran sombong, saya bisa kok kirim uang ke Indonesia untuk gaji seorang supir dengan gaji yang normal. Jadi mama saya bukan butuh supir murah, dia bukan butuh supir murah. Karena kalau dia cuma butuh supir, dia tinggal telepon kami salah satu dari anaknya, bukan hanya saya saja, dan kami mampu tanpa terkedengaran sombong. Tapi yang dia mau adalah dia. Akhirnya yang ditunggu-tunggu netizen satu Indonesia Raya ini muncul, yaitu Mbak Dena dengan pengakuan dan permohonan maaf kepada Reza Rezano. Jadi Mbak Denada sudah muncul dan mengklarifikasi semuanya, mengakui bahwa Reza Rezano adalah anak kandung daripada Mbak Dena, dan bahkan bio Instagramnya sudah berubah guys, dari yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Jadi dulunya cuma ada satu nama anak saja, tapi sekarang sudah ada 2 inisial AA dan juga RR. Gimana netizen, sesuai dengan permintaan daripada Reza Rezano sendiri ya, bahwa Reza hanya minta diakui sebagai anak. Dan itu sudah dilakukan oleh Mbak Denada. Dan saya pikir tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan salah dan dosa. Dan semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Jadi mungkin postingan saya ingin mengajak seluruh netizen untuk memberikan
Mbak Denada ini kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya ke depan. Trauma jadi artis. Ya, ada agak traumanya. Masa sih trauma masuk dunia entertain? Zaman sekarang kan masuk dunia entertain itu bukan masuk TV, udah basi kali ya. Masuk podcast juga joget di TikTok, terus juga kita live keranjang kuning, diundang sana sini sama mafia skin trot. Zaman sekarang kan kalau dunia entertainment itu bukan masuk TV, itu jadul banget ya. Justru TV butuh kita. Katanya trauma, masa sih trauma? Kok sekarang di mana-mana ada, di sana sini muncul, lumayan kan dapat hepengnya gitu. Kenapa bilang trauma? Bilang aja menikmati aja mumpung kita bisa mendapatkan ya endorse, mendapatkan exposure, kita bisa jadi artis atas penderitaan orang, keluarga kita, buka aib orang ya, aib keluarga kita kalau benar sih itu keluarga kita ya. Habis itu menjatuhkan, memiskinkan juga orang yang pernah lantarkan kita. Karena sekarang kita minta si tokit boom, ibu kita itu diboikot di mana-mana. Kita minta dia masuk penjara. Saya tidak mau dia itu happy, joget-joget, tokit boom. Janganlah bilang kita trauma. Bilang aja kita menikmati sekarang ya. Ini sinetronnya kayaknya mulai ngelantur deh. Siapa sih sutradaranya? Kayaknya bukan orang India deh. Kalau orang India sutradara lebih bagus. Kelihatan banget ya sutradara orang lokal ya. Sudah mulai buyar sekarang ya. Katanya ya kita sekarang harus ya restoratif justice. Perdamaian itu udah hal yang mulia. Kenapa mulia? Ya karena hepengnya gitu loh. Ya, saya tidak mau tahu soal bapak saya siapa, hanya ibu saya. Kenapa? Coba cari tahu bapak kita siapa. Siapa tahu dia kaya raya. Siapa tahu dia menteri. Lumayan loh, kita bisa diangkat jadi wakil menteri. Siapa tahu bapak kita presiden. Kita juga nggak tahu loh. Mungkin kita keluarga Mulkodok. Lumayan. Dulu Mulkodok cerot-cerot kemana-mana. Akhirnya kita lahir. Coba cari tahu. Saya tidak mau tahu tentang asal bapak saya. Hanya ibu saya. Udah jelas sekarang duitnya ada. Tapi belum tentu sih kalau saya jeblosin dia ke penjara. Dia nggak ada waktu tuh kasih duit ke saya. Dan dia kalau diboykot bagaimana? Dia jual rumah ini tuh hidup. Terus aku dapat apa? Salah strategi. Aduh sutradaranya kayaknya nggak ini. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Reza dan Denada ya. Ya, Denada sudah melakukan klarifikasi terkait bahwa ya sudah mengakui ya Reza itu anaknya. Aku awalnya aku kira itu teh video kayak AI guys ya. Ternyata asli dong. Dan ini ada tanggapan langsung dari Reza ya terkait videonya itu guys. Setelah Denada buka suara soal Reza anak kandung Denada ya. Reza cuma mau Denada masukin dirinya ke kakak Denada guys. Waduh, kata keluarga. Waduh guys ya. Menurut kalian gimana nih? Kita lihat dulu ya tapi infonya seperti apa. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe ke Kevin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys ya. Kira-kira info dari si Reza ini gimana ya? Yuk kita tonton bareng-bareng. Ya alhamdulillah ya, itu kan juga dari kakak-kakak pemain untuk pemerintah. Itu bukan karena kemauan Reza sendiri dan karena kemauan kakak-kakak yang udah support Reza. Alhamdulillah Reza ya ada job. Mungkin kemarin juga kerjain apa lagi sih dari job-job kemarin ada selain catwalk, terus selain TikTok ya kan? Iya, sementara masih itu kan. Sementara masih itu aja. So, kalau soal akte kelahiran sendiri udah sejauh apa? Namanya itu masih nama kakek atau kayak gimana? Iya, lebih tepatnya pamannya Mbak D ya. Nah, aku masuk kakaknya. Kan makanya Reza pengakuannya ingin secara tertulis agar kakaknya dipindahkan ke akte kelahirannya atas anak dari Ratu Sudah Dewi kalau Reza. Bagaimana sama Mbak Denada gitu ya? Iya. Anak dari Tapi kalau nanti sudah diakui, Denada sudah membuat pernyataan resmi kamu anaknya gitu, kamu akan mengganti nama di akte kelahiran kamu atau gimana? Maunya Reza sih cuman Reza dimasukkan ke kakaknya.
Oh, nggak jelas. Itu aja. Itu aja. Nah, setelah itu mungkin tuntutannya akan kamu cabut atau gimana? Kan tuntutan Reza cuma itu aja. Itu aja. Pengakuan. Pengakuan ya. Karena saya ini kan sekarang lagi di Jakarta. Ada nggak niat untuk menyambangi Mbak D sendiri? Nyamperin langsung gitu. Nyamperin rumahnya. karena kan ini posisinya kebetulan kotanya sama. Ada niat nggak? Niat sih pasti ada Kak. Tapi kan kita nggak tahu dari sananya gimana. Tapi rumahnya sendiri udah tahu yang di Jakarta. Belum tahu, belum ada informasi pasti ya. Kalau dari Reza sendiri nggak tahu rumahnya yang mana. Kita kalau bahas lagi soal akte kelahiran itu bukti fisiknya gitu ada nggak sih? Bukti fisik akte kelahiran, surat akte kelahirannya. Ada bukti fisiknya nggak sih? Ada pastinya. Ada ya. Pastinya ada. Ada di macam. Iya di kakak. Oke, nanti ya. Dalam klarifikasi, kan ada pernyataan bahwa saya masih harus belajar menjadi ibu sesuai dengan kehendak anak-anak saya. Gampang, yang gampang aja dulu ya, saya bantu nih. Kasih perhatian dan kasih sayang layaknya seorang ibu, gitu. Ya, itu satu. Sama hak-haknya dikembalikan. Ya, kalau secara, gue nggak tahu nih ya, gitu. Kalau secara hukumnya gitu akte kelahiran dan segala macam sudah sesuai apa tidak, itu juga penting gitu untuk kedepannya. Selebihnya mungkin anak ini udah asing gitu, memang harus pelan-pelan pendekatannya gitu. Cuman kamu udah bisa menjadi ibu dengan anaknya yang lain, artinya ya nggak perlu terlalu bingung gitu. Kalau kamu masih bingung bagaimana harus memperlakukan anak itu untuk menjadi ibu yang baik, ya secara tidak langsung masih ada penolakan dari diri lo. Lagian si Reza nggak mau tinggal sama Mbak Denada, udah nggak mau tinggal sama ibunya lagi. Dia cuman mau diakuin sama pindah kakak aja udah gitu. Mungkin dia terlalu sakit ya, dan mungkin dia juga udah nyaman sama keluarganya Bu Rati. Makasih lah ya Bu Rati ya, keluarganya Bu Rati, keluarga besarnya. Ya dia udah nggak mau lagi tinggal. Ya mungkin udah terlalu sakit. Tapi di sini posisinya dia udah memaafkan. Bagaimanapun itu tetap ibu dia. Dia bilang loh ngomong kayak gitu. Kurang apa lagi? Selamat kepada Kak Denada, ternyata hari ini sudah membuktikan Denada akui anaknya Reza 2 jam yang lalu katanya guys. bahwa dia sudah mengakui anaknya baru 2 jam yang lalu. Nah ini berita hangat. Wow, banyak yang mencintai Kak Denada. Semua ya kolom komentarnya love Denada, love Denada. Wow, selamat Kak Denada, Anda sudah mengakui anakmu Reza. Jadi Reza, apa aku bilang? Tinggal kau berdoa. Ternyata aku aja semalam kan bilang tunggu sabar, pasti mamamu itu akan benar-benar mengakuimu. Ternyata inilah dia, lihat sendiri guys ya. Ya iyalah, secara sudah kena hujatan netizen seluruh Indonesia, kalau nggak diakui tetap ya kumaha nanti kerjanya dia, apalagi mau diboikot ya. Waduh guys ya. Breaking news, Denada sudah mengakui anaknya, dan ternyata benar si Reza itu adalah anaknya. Gila netizen Indonesia ya, benar-benar keren. Waduh. Dan akhirnya dia klarifikasi guys. Kenapa sih nggak dari kemarin-kemarin Mbak? Kenapa baru sekarang ya? Ya kalau nggak dari kemarin-kemarin ya nggak viral sekarang dong Mbak ya. Setelah orang-orang banyak mengomentari kamu, setelah banyak artis yang komentarin kamu, kenapa sekarang baru klarifikasi gitu ya? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kamu tuh samperin anaknya atau telepon ngomong baik-baik ke rumah gitu loh ya kan? Tuh. Wah nampak. Bentar. Dituduh intimidasi Reza, anak Denada Istalia ya. Saya menghampiri karena empati katanya gitu guys. Wah, nampaknya video yang berseliweran di sosial media rame banget ya. Kebetulan aku hari ini lagi ada acara di pesantren di Sumbawa. Banyak banget tuh kiriman-kiriman link-link video-video yang berseliweran. Jadi, Mas pengacara, saya mau menjelaskan bahwa hal yang Mas bilang itu sama sekali tidak terjadi.
tidak terjadi dan tidak pernah terucap dari mulut saya bahwa katanya Denada diboykot itu karena Resa. Dan ada buktinya, ada Karen Delano, ada si Abang, which is itu suaminya Sela yang mengundang Resa juga di acara itu. Silahkan boleh ditanyakan ke dia. Saya mau menjelaskan ya nih buat semuanya. Kronologinya adalah saya datang ke acara itu bukan untuk menggeruduk, bukan untuk mengerubungi, bukan untuk mengintimidasi apalagi meneror Resa. Saya datang ke acara itu pure karena undangannya Sela Sokya, ada fashion show. Saya menghampiri itu karena rasa empati saya. Seluruh Indonesia kan tahu ya kabar ini, apalagi dia kan teman bekerja saya gitu. Jadi saya mendekati dia karena empati saya sebagai seorang ibu dan juga seorang anak gitu. Saya memberikan sebelum saya ngomong si Abang dulu yang ngomong, Resa nanti tampilnya begini dia lah ngasih wejangan atau ngasih brief kali ya, karena Resa tuh katanya abis fashion show mau ada live TikTok. Nah saya nyambungin sambil saya ngelus-ngelus, di saat saya ngelus-ngelus itu juga saya tuh sampai diledekin sama si Karen loh, ngapain sih mah nangis-nangis dasar nenek-nenek gitu. Cuman kan memang kalau kalian tahu sendiri lah, hati saya itu kan nggak bisa ya kalau hal-hal yang kayak gitu tuh gampang iba, gampang menyentuh, dan kata-kata yang katanya meneror, mengintimidasi terus sama sekali nggak ada, malah saya membesarkan hatinya. Tuh guys, itu klarifikasi langsung dari Ibu Iis Dahlia ya. Menurut pendapat kalian gimana nih yang kemarin bilang Iis Dahlia menyalahkan Resa itu guys, sudah dijawab langsung dari Ibu Iis Dahlia. Nah menurut pendapat kalian gimana, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.